Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal itu kepada siapapun dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan Injil ini memang tentang pentahiran orang yang sakit kusta. Pentahiran itu tidak hanya melulu menyembuhkan, tetapi kembali mengembalikan orang itu pada posisi kehidupan seperti semula dalam tata peribadatan maupun juga dalam tata kemasyarakatan. Jadi pentahiran tidak hanya melulu menyembuhkan, karena ada fase menyembuhkan, ada fase penyembuhan dulu, lalu mengembalikan dia dalam posisi di hadapan Tuhan sebagai orang yang boleh memasuki sinagoga maupun juga bait Allah, dan juga yang ketiga dia dikembalikan dalam posisi sebagai rakyat atau warga negara atau umat yang bermartabat di tengah masyarakat. Jadi pentahiran ada beberapa unsur, tidak hanya penyembuhan. Berarti kita bisa melihat hanya dengan satu kata, hanya dengan satu tindakan orang itu bisa tahir. Tetapi yang menarik bukan soal pentahirannya itu, tapi yang menarik adalah bagaimana orang sakit kusta itu meminta kepada Tuhan. Dia tahu kemampuan Tuhan bisa mentahirkan dirinya, bisa membuat dia itu sembuh total. Tetapi yang dia minta, kata-kata yang muncul adalah, "Kalau Tuhan mau, maka Tuhan bisa mentahirkan saya." Jadi kita bisa melihat, kalau Tuhan mau. Ini kan kata-kata doa sebetulnya kepada Tuhan. Nah, coba kalau kita melihat rumusan kata-kata yang seringkali kita ungkapkan kepada Tuhan, isinya memberikan kebebasan kepada Tuhan untuk membantu kita, ataukah isinya itu kita seolah-olah menjadi perampok, yaitu nodong terus kepada Tuhan, ataukah isinya, kata-katanya kita menjadi pengemis. Jadi kita bisa melihat, memilah-milah kata-kata doa kepada Tuhan itu banyak ragamnya. Kadang-kala yang kita ungkapkan paling banyak itu mayoritas itu biasanya adalah menjadi pengemis. Lalu orang yang selalu minta terus seringkali juga memposisikan diri menjadi penodong. Nah, Tuhan sebetulnya mau mengembalikan posisi orang yang meminta. Tuhan mengatakan bahwa engkau bukan lagi hamba tetapi sahabat. Orang yang dekat dengan Tuhan kan dianggap sahabat. Sahabat adalah sederajat. Nah, kalau sahabat meminta kepada sahabatnya, itu kan sebetulnya adalah kalau sahabatnya itu rela, bantulah aku gitu. Maka di sini kita bisa melihat rumusan kata-kata adalah memberikan istilahnya pilihan kepada Tuhan. Untuk kalau Tuhan memang berkehendak membantu, ya Tuhan pasti akan membantu. Tapi kalau Tuhan melihat bahwa bantuan ini justru tidak menolong orang itu lebih saleh atau lebih bisa hidup sebagaimana adanya manusia-manusia yang lain, pasti Tuhan akan menunda permintaan itu. Jadi kita bisa melihat, ibu, bapak, saudara terkasih. Jadi penting dalam kita berdoa adalah rumusan-rumusan kata-kata. Kadang-kala orang mengatakan, tidak usah minta, Tuhan kan sudah tahu.
Ya, Tuhan sudah tahu apa yang diderita oleh banyak manusia. Tahu. Tetapi kita bisa melihat ada berapa banyak sih orang yang sakit kusta di kota itu, yang disebut sebuah kota, tidak disebutkan kota apa. Apakah hanya ada satu itu? Tentu saja ada banyak orang yang sakit kusta. Tetapi orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus adalah orang yang berbicara kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang diam, ya sudah, tidak perlu. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Dia tidak memohon kepadanya. Nah, sekarang kita bisa melihat. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi penderitaan kita. Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang masalahnya, bagaimana kita merumuskan itu kepada Tuhan. Ini adalah seni di dalam doa. Maka kita bisa melihat, ibu bapak, doa bukan menghafal kata-kata. Doa bukan juga menirukan kata-kata orang lain, lalu kita omongkan kepada Tuhan. Doa juga bukan membaca doa kepada Tuhan, tetapi hati yang paling dalam itu yang diungkapkan, dan kita mencoba untuk menata rumusan kata-kata yang menjadi ungkapan hati dan pikiran kita yang paling dalam kepada Tuhan, sehingga Tuhan mempunyai berkehendak untuk membantu kita menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kita, entah itu penyakit, entah itu permasalahan dalam pekerjaan atau dalam keluarga atau hal-hal yang lain. Seringkali kita lebih disibukkan dengan permohonannya, bukan Allahnya. Dan kalau Tuhan itu dengan kata-kata Tuhan, jika engkau mau, berarti fokus orang itu bukan pada penyakitnya lebih-lebih, tapi kepada Tuhan. Jadi Tuhan diberi hak pilihan untuk itu. Maka mari kita mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kita serahkan seluruhnya kepada penyelenggaraan Tuhan. Selamat merenungkan.